Di suatu mall, nampak seorang pria bernama Suho sedang menyiapkan suatu event romantis untuk menembak wanita yang dicintainya. Para pegawai mall sibuk membantunya memakai pakaian ala pangeran pakai sayap malaikat dan gambar otot perut palsu yang dilem di dadanya. Sementara cewek yang ditaksir Suho bernama Momo. Saat ia ditelepon oleh Momo, ternyata ia sudah selesai berbelanja dan ia sedang mencari Suho yang tak kunjung datang dari toilet. Adegan pun berganti ketika ada seorang cewek yang hendak masuk ke dalam sebuah lift. Saat lift itu terbuka, ia pun kaget karena di dalam lift tersebut terdapat cewek yang memakai baju yang sama dengan yang ia kenakan. Padahal harga baju yang ia beli termasuk baju yang sangat mahal. Wanita itu bernama Tang Nanan. Ia berpikir kalau baju yang dipakai Momo pastilah palsu. Sementara itu, Suho bersiap untuk melakukan aksinya. Sementara itu di dalam lift, Nanan sedang berfoto lebay menggunakan baju yang baru saja ia beli. Tiba-tiba saja baju yang ia punya sobek dan ia pun langsung panik. Saat dari lift, Nanan keluar sambil menutupi kepalanya dengan tas. Karena yakin tak ada orang, Nanan berjalan lebih cepat, tapi malah kesandung sesuatu. Tiba-tiba saja lampu-lampu di sekitar karpet itu menyala dan memperlihatkan sebuah area romantis yang dihiasi bunga-bunga dan love yang sangat besar di atas sebuah kereta berkuda putih. Nanan terpesona melihat semua itu. Di lantai atas, manajer menginstruksikan agar Suho menambahkan panah asmara menuju Momo. Tapi panah tersebut malah meleset hingga mengenai sebuah balon yang penuh dengan kelopak bunga mawar. Karena Nanan alergi terhadap bunga, ia pun bersin-bersin sambil menundukkan kepalanya. Mereka belum sadar kalau sasaran mereka adalah Nanan. Suho pun terjun sambil ditarik oleh karyawan mall. Tapi karena karyawan mall terpeleset dan secara tidak sengaja menarik rok Nanan dan membuat roknya pun sobek. Karena marah, Nanan pun menarik dada palsu milik Suho. Dan ia pun juga terdorong ke belakang sehingga pantatnya pun tertancap sebuah anak panah. Di rumah sakit, Suho harus tidur dalam keadaan pantat yang terbungkus perban. Teman baiknya datang untuk menjenguknya. Nama teman baik Suho adalah Jian Jun. Ternyata maksud tujuan datang ke rumah sakit adalah untuk menagih uang 300.000 yuan yang digunakan Suho untuk menyatakan cintanya pada Momo. Suho pun mengatakan padanya akan melunasi utang tersebut dengan membayar cicilan 30.000 per bulan sehingga ibunya tidak menyadari apa yang sedang dibelanjakan Suho. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ibu Suho menelpon Jian Jun karena anaknya tidak pernah menerima panggilan darinya. Dan mereka pun ngobrol berdua sambil meninggalkan ruangan tempat Suho dirawat. Tiba-tiba saja Nanan datang dan melihat Suho sedang menggesek-gesekkan setangkai bunga di bagian pantatnya. Hingga akhirnya ia pun mengagetkan Suho dengan wajahnya yang bengkak akibat alergi bunga yang disebabkan oleh Suho di mall tempo hari yang lalu. Ternyata maksud tujuan Nanan menemui Suho adalah pertanggungjawaban atas semua perbuatannya karena telah membuat wajahnya menjadi bengkak dan merusak bajunya seharga 5.500 yuan. Suho menolak ganti rugi dan mengancam Nanan akan memanggilkannya satpam. Sementara itu Nanan malah mengejek Suho karena menggunakan popok dan menamainya dengan sebutan anak mama. Karena marah diejek dengan sebutan anak mama, ia pun segera mengeluarkan semua ATM-nya yang mempunyai limit kredit yang besar. Karena tahu Suho mempunyai uang banyak, Nanan pun berusaha untuk mengambil dompet darinya. Karena perebutan dompet itu sangat seru, akhirnya dompet milik Suho malah terlempar dari jendela dan jatuh dari ketinggian. Mereka pun akhirnya terjatuh dengan posisi tubuh Nanan yang tertindih oleh tubuh Suho. Saat posisi seperti itu, datanglah Momo yang merupakan cewek yang akan ditembak Suho saat berada di dalam mall. Nanan pun masih berusaha menagih tagihan kepada Suho.
Saat masih berdebat dengannya, tiba-tiba saja Momo menawarkan untuk mengganti kerugian yang diterima Nanan. Karena sinyal HP milik Nanan busuk, ia berusaha mendekatkan HP-nya di dekat jendela agar mendapat sinyal yang cukup. Sementara itu, Suho masih saja berbicara dengan Momo. Ternyata Momo datang dengan tujuan menolak cinta Suho. Saat Momo mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Nanan berteriak dan membuat suasana menjadi panas di antara mereka bertiga. Karena sudah mendapatkan uang yang ia minta, Nanan pun pamit sambil mengambil jaket yang ia kenakan di antara Suho dan Momo. Suasana menjadi lebih buruk untuk Suho, karena semua kartu kreditnya jatuh ke dalam tumpukan sampah dan hilang. Ia pun harus meninggalkan rumah sakit dan dirinya pun dalam waktu cepat berubah yang awalnya sultan menjadi seorang gembel. Bahkan ia pun terus mendapatkan kesialan. Sementara itu, Nanan ternyata bekerja sebagai penulis sebuah novel harian. Ia ditelepon oleh salah satu rekannya karena dia melewatkan salah satu proyek bernilai 20.000 yuan karena sakit yang ia derita. Sementara itu terlihat Suho yang seperti pengamen mendapatkan uang 5 sen dari seorang yang lewat di depannya. Ia pun melempar uang tersebut dan mengenai seorang cewek yang ternyata cewek tersebut adalah Nanan yang telah sembuh dari alerginya. Suho pun berlari ke arahnya. Ia tidak peduli walaupun tubuhnya telah tertabrak. Para warga datang dan berkerumun di antara mereka semua. Ia menganggap bahwa Suho adalah seorang penipu yang meminta imbalan kepada orang-orang yang berbuat kasar padanya. Karena tidak tega Suho hidup miskin dan kesakitan, Nanan pun mengajaknya ke tempat tinggal miliknya dan memberikan sebuah makanan untuknya. Di tempat Nanan, ia pun menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kelainan ingatan dan tidak bisa mengingat lebih dari 3 angka. Ia pun harus menulis kata sandi semua password rekeningnya di sebuah buku catatan yang ia punya. Nanan pun tak percaya dengan apa yang telah dibicarakan oleh Suho. Suho pun mengingat kembali kenangannya saat ia hendak memasuki rumahnya. Ternyata ia juga tidak mengingat kata sandi pintu rumahnya. Nanan membersihkan tubuh Suho pakai kemoceng sambil bertanya apakah Suho tidak mempunyai teman. Suho berkata kalau dia punya Jianjun, tapi Jianjun sekarang lagi di Brazil dan dia tak bisa menghubunginya sama sekali. Ia pun berniat untuk tinggal di tempat Nanan, tapi Nanan malah menyeretnya keluar dengan paksa. Jadilah mereka saling kejar-kejaran keliling rumah sampai Nanan pun capek sendiri dan akhirnya ia memutuskan untuk menyerah dan mengizinkan Suho untuk tinggal di rumahnya semalam saja. Hari-hari pun berlangsung. Karena lamanya ia tinggal di kediaman Nanan, Suho pun terpaksa harus ikut kemanapun ia berada, termasuk saat dia belanja sayur di sebuah toko. Di sana ia juga mendapatkan kesialan karena mengatakan sayur tersebut seperti sebuah sampah. Bahkan ia sampai melihat barang yang disukai oleh Nanan, yaitu berupa gaun berwarna merah di sebuah toko baju seharga 2.000 yuan. Karena sepertinya harga baju tersebut dikategorikan mahal, Suho baru sadar jika Nanan ragu membeli baju seharga 2.000 yuan. Nanan mencoba berkelit dan membuat Suho makin curiga. Ia pun segera melihat baju milik Nanan yang pernah ia sobek. Dan setelah ia cek, harga baju tersebut sekitar 60 yuan saja. Karena hal itu, Suho menjadi marah dan akhirnya mengunci Nanan di kamarnya. Dan malam pun berganti menjadi pagi. Suho terbangun dan melihat Nanan berteriak dan memintanya untuk ke kamar mandi. Saat selesai, tiba-tiba saja editornya menelpon untuk mengajaknya ke asosiasi konferensi penulis. Dan di sana ia bisa menjilat editor penulis dan membuatnya terkenal suatu saat nanti. Tapi saat ia hendak mendatangi acara tersebut, Suho hendak mengunci mereka berdua di tempat tersebut. Nanan pun dengan beringas ingin merebut kunci dari tangan Suho, dan saat adegan tersebut, mereka pun terlihat seperti orang yang sedang melakukan mantap-mantap. Karena editornya datang ke tempat itu, ia pun mengira mereka berdua sedang bercumbu, dan ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Nanan memberikan sebuah tabungannya kepada Suho. Dan akhirnya ia pun bisa pergi ke konferensi itu. Di sana ternyata tidak semanis yang ia pikirkan.
Mulai ia salah mengenalkan dirinya kepada editor tersebut hingga meneriakkan ukuran dadanya di depan umum karena Suho lupa password ATM miliknya. Tentu saja karena gagal dalam acara tersebut, awalnya Nanan marah kepada Suho. Tapi sewaktu sampai tempat tinggalnya, ia diberi hadiah oleh Suho berupa gaun merah yang ia sukai beserta sebuah kursi sofa berwarna merah. Saat mengecek jumlah tagihan dari HP-nya, tentu saja Nanan marah. Tabungan yang selama ini ia kumpulkan habis dan hanya menyisakan uang sejumlah 0,37 sen saja. Ia pun sangat marah. Saat menulis artikel, ia pun meluapkan semua imajinasinya dan menganggap Suho sebagai daging yang enak dan sangat ingin dia makan. Bahkan saat ia sadar, Suho melihat banyak air liur yang keluar dari mulut Nanan menetes hingga membasahi kursinya. Tak disangka, Suho memasakkan masakan untuknya berupa mie dengan harga 2,5 sen seperti harga 200 sen. Dan tak lama kemudian datanglah seorang penagih kamar kos milik Nanan. Karena tidak punya uang, ia pun diberi kesempatan tinggal hingga akhir pekan. Dan jika mereka berdua tidak bisa membayar, maka terpaksa barang-barang milik Nanan akan dikeluarkan dan mereka berdua akan hidup seperti gembel di jalanan. Setelah hal itu, Suho mempunyai ide untuk mendapatkan uang. Suho pun menyamar jadi tukang parkir. Ternyata tujuan mereka adalah mengambil slot parkir VIP dan menghalangi mobil yang akan parkir sehingga mereka yang akan parkir membayar sejumlah uang untuk menempati tempat tersebut. Mereka berdua melakukan berulang-ulang hingga mendapatkan uang sejumlah 35.800 yuan untuk berpesta di sebuah bar. Nanan kagum pada Suho, ternyata dia pintar juga bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Suho juga bangga dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, pelayan membangunkan Nanan dan Suho yang tertidur di bar tersebut. Dan ia kaget karena melihat tagihan. Ternyata saat mabuk, ia berdua berteriak akan membayar semua minuman yang pelanggan pesan. Akhirnya mereka berdua pun menjadi jatuh miskin dan pulang ke tempat Nanan tinggal. Saat sampai di tempat Nanan, ia melihat seluruh barang-barang miliknya sudah tertata rapi di luar ruangan. Ternyata bapak kos sudah tidak memberikan kesempatan untuk mereka tinggal karena telat dalam membayar kontrakan. Mereka berdua pun akhirnya pergi dari tempat itu sambil membawa sofa warna merah yang pernah dibeli oleh Suho. Tak sengaja Suho melihat sebuah tas milik Nanan dan merapikannya. Ia melihat sebuah tabungan dengan saldo sekitar 100.000. Karena tidak ada tempat yang bisa mereka kunjungi, akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah Suho. Karena Suho tidak bisa mengingat kode rumahnya, dengan paksa Nanan pun menghancurkan pintu tersebut hingga terlihat Juan-Juan sedang berolahraga di sana. Melihat Nanan yang sangat cantik, ia pun tidak peduli akan kedatangan Suho. Padahal rumah yang ia tempati sementara adalah rumah milik Suho. Setelah itu, Juan malah mengajak Nanan jalan-jalan untuk menonton sebuah pertunjukan. Tapi karena Suho tahu dan kesal, ia pun berusaha mengganggu mereka berdua. Saat pertunjukan dimulai, ternyata Nanan memerankan salah satu peran di pertunjukan tersebut. Ternyata ia mendapatkan sedikit masalah dan ia pun berada dalam bahaya. Karena hal itu, Suho dan Jianjun segera berebutan untuk menolong Nanan. Karena saling berebutan, Suho pun hampir jatuh dan malah terjatuh beneran. Adegan Suho yang terjatuh pun malah menjadi ending yang sangat disukai penonton yang hadir dalam pertunjukan tersebut. Usaha untuk memperebutkan Nanan tidak berhenti begitu saja. Saat Jianjun hendak mengambil mobil untuk mengantarkan Nanan pulang, tiba-tiba saja Suho menculik Nanan dan membawanya dengan sebuah gerobak. Sementara itu, Jianjun mengejarnya dengan menggunakan mobil. Saat memasuki gang yang sangat sempit, tiba-tiba saja mereka menabrak sebuah mobil. Dan pemilik mobil tersebut ternyata mengenali Nanan. Nama pria tersebut adalah Jiang Hai. Dan ternyata dia adalah mantannya yang sekarang sudah menikah dengan Nyonya Feng. Nyonya Feng tiba-tiba melabraknya gara-gara pertemuannya dengan Jiang Hai. Dan mereka pun akhirnya membuat janji untuk makan malam bersama di hari Jumat pukul 7 malam di Hotel Singgong.
Nanan pun mulai olahraga pembentukan tubuh, dan hari Jumatnya dia keluar dari kamarnya pakai gaun merah yang dibelikan Suho dan tampak begitu cantik sampai Suho terpesona olehnya. Awalnya Suho berharap bisa pergi dengannya, tapi Nanan malah mengajak Jianjun untuk pergi ke tempat pertemuan itu. Mereka pun akhirnya pergi bertiga. Acara pun dimulai. Pada awalnya, acara tersebut dibuat agar Nyonya Feng dapat mempermalukan Nanan di depan Jiang Hai. Tapi karena adanya Suho, malah hal yang semula ia siapkan malah kembali mengenai wajah milik Nyonya Feng. Nanan lalu mengembalikan tabungan pemberian Jiang Hai dulu dan berkata, Nanan dan kedua pria pun pergi. Nanan bahagia banget. Akhirnya dia bisa membalikan keadaan. Kedua pria pun ikut senang. Jianjun menyuruh mereka menunggunya sebentar. Dia mau ambil mobil, lalu mereka bisa pergi bersenang-senang. Tapi begitu dia pergi, mereka pulang naik bis dengan senyum bahagia. Menatap gemerlap kota Beijing, Nanan teringat saat pertama kalinya dia datang ke Beijing. Dulu Jiang Hai sangat miskin, bahkan untuk makan pun tak cukup. Tapi dia menetap di Beijing demi Jiang Hai. Mereka adalah teman sekelas yang tumbuh bersama. Bisa dibilang mereka adalah sahabat sejati. Nanan ingin mendaftar ke universitas dan neneknya mengorbankan segalanya demi membiayai kuliahnya. Keluarganya hingga mereka tidak ingin Jiang Hai kuliah. Tapi Nanan tak bisa berpisah dari Jiang Hai. Jadi dia memutuskan untuk memberikan semua biaya kuliahnya untuk Jiang Hai. Tapi setelah Jiang Hai lulus, Nanan malah melihat Jiang Hai pulang diantarkan wanita kaya raya yang sekarang jadi istrinya. Dia meminta maaf dan hanya memberinya sebuah buku tabungan berisi 100.000 RMB. Bagaimanapun Nanan berterima kasih pada Suho. Dia berterima kasih karena Suho memboncengnya di sepeda gerobak itu. Juga atas kecerobohan Suho dan juga berterima kasih karena Suho membantunya menyingkirkan Jiang Hai dari hidupnya. Setelah hal itu terungkap, Suho dan Nanan pun saling mencintai. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan bersama. Setelah hal itu, tiba-tiba novel karangan Nanan sangat diminati banyak orang. Bahkan lebih dari 100.000 orang sudah memesan novel tersebut. Bahkan editor memberikan sebuah proposal untuk menulis buku baru. Dalam proposal itu, editor Ma menawarkan Nanan untuk berkeliling dunia selama 1 tahun. Mereka bahkan akan mendanai semua biayanya. Karena hal itu, ia pun langsung menelpon Suho dan memberitahunya kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan impiannya. Saat hendak keliling dunia berdua, mereka pun mendapatkan masalah baru. Karena pada waktu itu Suho akan meluncurkan aplikasi miliknya dan ia tidak bisa mengikuti Nanan untuk mengelilingi dunia. Nanan ditelepon ibunya saat itu. Suho lalu memeluk Nanan dari belakang dan bersama-sama mereka mendengarkan ibu. Awalnya ibu mengabarkan bahwa kondisi nenek cukup membaik. Tapi setelah ia agak jauh dari nenek, ibu berkata bahwa dokter bilang nenek mengalami komplikasi. Dokter memperkirakan nenek hanya punya waktu 1 tahun sebelum ia jadi buta sepenuhnya. Suho meyakinkan untuk tidak cemas. Mereka akan mengunjungi nenek besok. Dan karena hal tersebut, Suho pun membatalkan peluncuran aplikasi miliknya. Dan ia pun ingin ikut bersama Nanan. Ia pun menyiapkan beberapa hadiah untuk nenek dan memberikan sebuah cincin untuk Nanan nantinya. Setelah itu, ia berusaha menghubungi Nanan, tapi nomor milik Nanan tidak bisa dihubungi lagi. Melihat hal itu, ia berusaha untuk menemui Nanan dan saat ia berada di tempat tinggalnya, ia hanya menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Nanan sebelumnya. Surat itu berisi permintaan maaf dari Nanan karena telah meninggalkannya. Ia tidak ingin Suho kehilangan masa depannya karena dirinya. Dan ia pun harus pergi tanpa pamit agar ia tidak mengikutinya dan bisa meluncurkan aplikasi yang telah sebelumnya ia buat. 1 tahun pun berlalu, Suho pun menjadi seorang pria yang sangat sukses. Saat ia jalan-jalan di sebuah kota di Italia bernama Verona, ia menabrak seorang mempelai laki-laki. Karena melihat banyak mempelai laki-laki dan perempuan, sempat ia mengira bahwa ada pernikahan di tempat ia berada sekarang dan bertanya apakah mempelai itu akan pergi ke gereja. Pria itu berkata bahwa dirinya akan pergi ke tempat Juliet. Karena penasaran, Suho pun ikut masuk ke dalam ruangan tersebut.
Ia pun menyebut nama Nanan sambil berteriak. Tak disangka banyak orang yang menirukan ucapannya dan mengatakan nama Nanan. Dari kejauhan Nanan pun akhirnya terlihat. Ia pun kembali mengakui bahwa dirinya masih mencintainya sambil memperlihatkan tato nomor HP miliknya dan tanggal lahirnya. Adegan pun terus berlanjut dengan memutar kenangan mereka saat berkenalan sampai pacaran. Akhirnya mereka pun berciuman di balkon jendela seperti kisah Romeo dan Juliet. Dan setelah itu di kota tersebut Suho pun melamar Nanan. Dan film pun tamat.